Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan bimbingan skripsi melalui media Moodle atau WGH e-learning. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita membuat media topik dulu untuk memfasilitasi mahasiswa supaya bisa mengupload skripsinya ke dalam Moodle. Kita buat dengan cara kita tambahkan add topic ya. Add topic ada di bagian bawah. Nah, di sini ada add topic. Nah, sebelum add topic ini Bapak Ibu jangan lupa turn editing on ya. Biasanya awalnya seperti ini. Nah, ini turn editing. Kalau turn editing off tidak bisa diedit. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan atau menambahkan topik ya. Jadi kita hidupkan dulu turn editing on. Nah, setelah turn editing on akan muncul tanda seperti ini. Ya, kita pilih add topic. Ya, kemudian misalnya kita tambahkan 1 atau 2 boleh. Ya, kita tambahkan 1 dulu. Nah, kita ganti tulisannya. Ya. Nah, kemudian setelah kita ganti judul, kita tambahkan add activity or research ya. Jadi di sini kita klik add activity, tambahkan aktivitas, kemudian pilih assignment. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ya, misal kita kasih nama bimbingan pertama misalnya. Ya. Nah, di sini kita kasih panduan kepada mahasiswa untuk bagaimana cara mengunggah file ya. Unggah file Anda dalam bentuk PDF. Nah, setelah kita kasih keterangan, jangan lupa display. Nah, di sini akan tampil nanti di halaman penugasan. Ya, ini tambahkan file misalnya ada file petunjuk yang lain. Jika tidak ada, tidak perlu ditambahkan. Kemudian ini kita centang ya. Nah, kemudian ini adalah submission types ya. Jadi tipe tugas apa yang dalam bentuk tugas apa yang akan diupload, file apa, hanya teks ya. Nah, kalau online teks ini hanya mahasiswa hanya mengirimkan teks ya. Kalau file submission berarti mahasiswa mengirimkan file PDF atau Word. Nah, ini adalah jumlah maksimum file yang akan dikirim ya. Dan ada batasan size ukuran. Nah, kemudian di sini kita jangan lupa accepted file types ya. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini pilih menentukan jenis dokumen apa yang bisa kita lakukan koreksi ya. Misalnya gini, kita pilih JUS. Nah, di sini ada beberapa tipe dokumen ya. Ada audio, video. Nah, kita pilih dokumen files. Nah, kita klik. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih yang PDF. Nah, sudah ya, dokumen file PDF. Nah, kemudian kita scroll ke bawah.
kita simpan, save change. Nah, di sini akan muncul seperti ini, dokumen PDF. Kenapa PDF ya? Nah, jadi dokumen yang akan kita koreksi ya, nanti bisa kasih coretan, kemudian komentar, nah, atau review komen. Nah, ini hanya dalam berupa bentuk PDF yang bisa sementara model e-learning ini bisa dilakukan pada dokumen PDF. Nah, kemudian ini feedback types ya. Jadi bagaimana reviewnya nanti ya. Pastikan ini ada annotate PDF ya. Nah, kita tercentang di sini annotate PDF. Nah, sudah jangan di kita abaikan yang sini comment inline, kemudian submission setting. Nah, di sini kita pilih yes. Nah, cukup ini saja. Requirement. Jadi ini mahasiswa nanti mengirim itu ada ada klik submit ya gitu. Ini kita pilih yes. Ya. Nah, sudah. Kemudian kita simpan ya. Save and return to course. Nah, sudah jadi. Ya, ini tampilannya. Ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjadi mahasiswa ya. Ini mahasiswa yang akan mengumpulkan bimbingan atau konsultasinya ke dosen ya. Nah, di mahasiswa tampilannya akan seperti ini. Bimbingan skripsi, kemudian bimbingan pertama. Nah, di sini saya misalnya contohnya sebagai mahasiswa akan mengunggah file dalam bentuk PDF yang sudah diinstruksikan oleh dosen pembimbing. Ya, ini mahasiswa. Ya. Nah, ini adalah tampilan mahasiswa bimbingan pertama. Unggah file Anda dalam bentuk PDF. Nah, mahasiswa, nah, apabila belum dinilai oleh dosen pembimbing atau belum dikoreksi, ya, di sini akan masih muncul seperti ini tampilannya, ya. Nah, hanya satu tampilan. Nah, nanti kita lihat bagaimana tampilannya setelah sudah dikoreksi oleh dosen. Ya, kita ini sebagai mahasiswa akan mengumpulkan file bimbingan. Add submission. Nah, ini mahasiswa yang mengumpulkan filenya, file PDF. Nah, submit. Nah, di sini mahasiswa berarti ada tandanya seperti ini, berarti sudah mengumpulkan bimbingan pertama, misalnya. Nah, kita lihat di tampilan di dosennya. Nah, tampilan di dosennya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin mengoreksi skripsi mahasiswa yang sudah dikirim file skripsinya ya. Kita pilih bimbingan. Nah, di sini ada tampilan misalnya jumlah mahasiswanya 26 ya. Draftnya masih kosong, kemudian yang sudah mengumpulkan satu ya. Kemudian ada need grading satu ya, membutuhkan penilaian satu. Nah, ini tampilan di halaman Bapak Ibu dosen. Nah, kita pilih view submissions, siapa saja yang sudah mengumpulkan.
di sini ada beberapa mahasiswa ya yang belum mengumpulkan misalnya. No submission, nah ini berarti belum mengumpulkan, ya belum mengajukan konsultasi. Nah, kalau apa tandanya ya mahasiswa yang sudah mengumpulkan, jadi ada ini submit for grading ya. Jadi kita pilih grade. Nah, ini tampilan di Bapak Ibu dosen. Nah ini misalnya eh, Bapak Ibu ingin koreksi. Nah, nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan nilainya di grade out of 100 ya ini. Ya ini nilai, kemudian ini komentar ya. Komentar bisa mengetik di sini ya. Nah, bagaimana caranya misalnya Bapak Ibu ingin memberikan tanda di file PDF mahasiswa. Nah, Bapak Ibu pilih ya pojok kanan bagian bawah ada panel di sini. Ya, ini tampilannya. Nah, komentar misalnya seperti ini. Komentar adalah untuk ini bisa diketik ya. Nah, tapi Bapak Ibu ingin melakukan penandaan atau mencoret pada berkas skripsi mahasiswa. Nah, ini tampilan kemudian kita pilih yang paling kanan. Ini, collapse grid panel. Ya. Kita pilih paling ujung bagian kanan. Ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tanda undo dan redo ya. Kemudian ini adalah komen. Ini adalah komentar ya. Kemudian ini warna dari komentar. Kemudian ini adalah scroll ya. Kemudian ini adalah memberikan tanda. Ya, kalau ini menulis, ini garis, kemudian ini kotak, ya ini memberikan tanda benar. Mari kita nanti mencoba satu persatu ya. Nah, misalnya gini, kita memberikan komentar ya. Kita pilih komen. Ya. Bisa dirubah warnanya yang bagian mana ya. Nah, kita pilih orange misalnya atau kuning ya. Kemudian kita klik komen ya di sini. Nah, di sini ya. Ya, perbaiki judul. Nah, kemudian sudah, nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita komentar lagi. Ya, halaman berikutnya misalnya. Halaman berikutnya di sini ada page ya. Kita pilih halaman 2 misalnya. Ya, ini ya, misalnya di sini kita komentar lagi ya. Kita berikan komen. Nah, ya. Huruf, kemudian kalimat sesuaikan dengan ide misalnya. Nah, cukup seperti ini saja. Nah, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, begitu pula seterusnya. Ya, nanti di halaman berapa. Nah, kita pilih ini sebetulnya ya. Tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana misalnya saya ingin mencoret gitu ya. Nah, kita pilih yang pen ya. Pen di sini bisa kita pilih. Nah, kita pilih halaman selanjutnya. Nah, misalnya ini ya. Salah misalnya, salah penulisan ya. Nah, jadi kita bisa memberikan coretan misalnya seperti ini. Sudah benar misalnya. Salah, perbaiki ya.
Nah, kalau kepingin lurus, di sini ada garis ya. Kita pilih garis juga bisa. Nah, dari sini bisa seperti ini. Kemudian kita berikan komen ya. Nah, perbaiki sesuai literatur misalnya. Nah, seperti itu. Kalau ini tanda kotak, kita coba ke yang kotak di halaman 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan komen ya. Nah, kita memberikan komentar di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melakukan koreksi di sini, memilih menu bagian atas. Nah, misalnya ini kita sudah melakukan koreksi. Jadi kita pilih ya halaman 1 sudah, ya mulai halaman judul. Kemudian misalnya selesai mengoreksi, ya kita pilih atau klik save changes atau simpan ya, simpan perubahan. Nah, di sini akan the change to create and feedback were saved ya. Oke. Nah, setelah selesai memberikan ini, Bapak Ibu juga bisa memberikan penilaian. Nah, kita pilih yang panel paling bawah tadi. Kita kembalikan ke panel seperti semula ya. Misalnya ingin memberikan penilaian di proses bimbingan. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan nilai di sini misalnya. Nah, sudah, kemudian kita pilih simpan, save change di bagian bawah. Klik simpan. Nah, sudah tersimpan. Oke. Nah, sudah tersimpan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi tadi yang mengumpulkan 1, kemudian need grading ya, yang membutuhkan penilaian sudah 0 karena sudah kita lakukan penilaian. Nah, kita lihat tampilan di mahasiswa seperti apa yang sudah Bapak Ibu koreksi. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Awalnya tadi kan submission status ya, jadi hanya 1 tadi. Nah, setelah dinilai oleh dosen akan muncul seperti ini ya, feedback. Ya. Nah, ada nilai nah, di sini ada nilainya. Nah, kemudian mahasiswa akan mendownload filenya. Nah, ini tampilan di mahasiswa masih filenya masih proses. Nah, ini adalah tampilan file mahasiswa yang sudah dikoreksi oleh Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Nah, ini tadi hasil coretan, kemudian ini hasil komentar. Ya, kan seperti ini. Ya. Nah, misalnya mahasiswa ingin melihat mana saja yang sudah dikoreksi. Nah, ini komentar misalnya. Nah, jadi di sini ada muncul di mahasiswa muncul indeks ya. Di sini. Ini ada komentar dari Bapak Ibu dosen. Ya, ini tampilan di mahasiswa akan filenya seperti ini. Ada index of comments ya. Misalnya mahasiswa ingin memilih, ini tinggal klik saja. Nah, oh yang sini ya misalnya.
Nah, kita ke indeks lagi. Nah, jadi mahasiswa akan diarahkan bagian mana yang harus direvisi. Nah, hasil koreksi dari Bapak Ibu dosen. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, baik. Saya kira cukup sekian tutorial dari saya bagaimana cara melakukan bimbingan skripsi menggunakan Moodle melalui WGA e-learning. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Misalnya ada kendala, bisa klik kontak. Nah, di sini akan terhubung dengan admin. Misalnya ada permasalahan, Bapak Ibu bisa konsultasi melalui menu kontak. Terima kasih dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.